yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta seluruh unsur kepengurusannya, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu tokoh masyarakat, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ibu alim ulama, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu cadik pandai, yang kita muliakan Bapak Imam kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sidang jamaah dan teristimewa kepada santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aiko ndak katuju ambo. Ambolah semangat-semangat. Banyaknya makan kolak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandanglah rayo sewantalenya. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah masih titipkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Semoga dengan nikmat-nikmat yang seperti ini kita semakin sadar, kita semakin insaf akan hakikat penciptaan manusia yang terkecuali diciptakan hanyalah untuk beribadah seraya menghambakan diri kepada Allah semata. Semoga dengan nikmat-nikmat yang seperti ini kita semakin istiqomah dalam ketaatan. Semoga dengan nikmat-nikmat yang seperti ini kita semakin istiqomah dalam keikhlasan. Dan mudah-mudahan dalam keadaan nikmat-nikmat yang seperti ini, dalam keadaan solat berjamaah, dalam keadaan majlis ilmu, dalam keadaan di dalam masjid, Allah ambil kita dalam keadaan husnul khotimah. Tidak semangat, amin. Ragu yo baru apa ibu. Alun siap mantu air. Kece ibu di belakang sudah rayo lah Ustaz. Kami kan rayo ke jo keluarga. Iya Bu. Alah siap ibu atau alun? Alah. Apa-apa di mungko yang kencang cik. Alah cik. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ambo diagi amanah dari Bapak Pengurus untuk menyampaikan wasiat dakwah. Pada kesempatan yang mulia ini temanya kok agak barik, yaitu akhlak di atas ilmu. Akhlak di atas ilmu. Kalau dikecen lo akhlak di atas ilmu, asal muasal akhlak adalah karena ilmu. Baik. Ada 4 golongan manusia. Yang pertama sufaha. Yang kedua
juhala. Yang ketiga, alim. Yang keempat, arif. Yang pertama, sufaha. Iko adalah tipe manusia yang paling bodoh. Inyo nak namuah tahu. Yang kedua, juhala atau jahil. Bodoh jo. Sabananya inyo tahu tapi inyo nak namuah tahu dengan ketahuannya. Yang ketiga, alim, orang yang berilmu. Yang keempat, arif, orang yang pengertian. Kini di manakah posisi kita? Beberapa pepatah Arab mengatakan terkait tentang ilmu, tapi sebelum itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita sebagai muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu adalah fardu bagi muslim dan muslimah. Dan ini banyak diabaikan, ini banyak dilalaikan oleh manusia. Maka banyaklah dari orang-orang yang lalai, orang-orang yang abai ini termasuk dalam golongan sufaha, termasuk dalam golongan juhala. Karena dia tidak mau menuntut ilmu, karena dia tidak patuh dengan perintah Nabi bahwasanya menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai liang lahat. Tidak ada batas waktunya. Ini menunjukkan menuntut ilmu tidak ada batas, tidak ada batasnya. Wah Ustaz, amulah 70 tahun yang bisa mau ambil. Tidak ada cerita. Ya. Lain masih diberikan nikmat basar, nikmat sama, nikmat kalam, hayan, kudrat, iradat, masih diberikan oleh Allah, tuntut ilmu. Tidak ada cerita nak malaki oleh Ustaz. Tuh. Setelah kita menuntut ilmu, apa yang harus dilakukan oleh muslim dan muslimatin? Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu bagaikan cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila zamarin. Setelah kita menuntut ilmu, kalau tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Maka kata para sahabat, laulal ilm lakanan nasakal bahaim. Kalau bukanlah karena ilmu, maka sesungguhnya manusia itu seperti binatang. Berarti apa? Penting di sini ilmu. Lalu kenapa orang itu sudah berilmu tapi dia tidak berakhlak, Ustaz? Mari kita lihat definisi ilmu. Alim, arif. Ilmu dalam Al-Quran dari dua akar kata. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu perhatikan.
Ilmu dalam Al-Quran dari dua akar kata. Yang pertama dari akar kata alima ya'lamu, alimun ma'lumun. Tando awak ba ilmu tu alim. Tando awak alim maklum. Tentu bertanya-tanya dia bu. Tandonyo awak ko lah ba ilmu lah tahu awak ustaz. Kita akan menjadi orang yang maklum. Di dalam Minangkabau ada namanya ilmu yang tidak perlu disabui. Cukui malus elus. Ilmu yang ada di dado. Uri-uri dado selai. Ya. Pernah nak apa ibu kalau ada orang yang agak aneh seketik mengecek ibu ke kawan. Awak kalau jo ibu tu maklum sewaknya. Ada nak pernah bentuk itu? Kan nak berang awak dah. Apa artinya? Kita tidak lagi tersulut emosi. Kita tidak lagi marah. Kenapa? Karena kita sudah awaklah tahu. Ibu yang alah 40 tahun, 30 tahun jo suami ibu. Lah tahu sifat suami ibu tu alun. Alah, kalau bertingkah jo suami ibu ko berang jo ibu tu indak? Indak. Kenapa ibu indak berang? Lama. Ambo lah maklum ustaz. Udah ambo memang untuk itu perangai itu alai. Itu namanya awak lama alim. Berarti kita sudah tahu 30 tahun awak jo inyo. Ada yang sampai 40 tahun awak jo awak jo suami awak. Tentu seluk-beluknya luar dalam awak lah tahu. Kalau masih berperangai, lah pasti ibu-ibu akan mengecek awak lah maklum. Itu yang diminta dari orang yang alim. Banyak dia mempelajari teori. Untuk apa teori-teori itu dipelajari? Agar dia maklum. Agar dia memaklumin, dia membaca A, dia membaca B, dia membaca C. Ya udah kita maklum. Tidak bisa kita paksakan ilmu kita Bapak Ibu. Saya ahli pendidikan, dia ahli syariah, ini ahli bahasa, ini ahli ekonomi. Tidak bisa. Semua itu harus kita maklumin. Ketika kita paksakan ilmu kita, disitulah awal kesombongan. Itulah yang terjadi di iblis. Karena nyo merasa lebih hebat. Menurut yang ada baca baiko. Ilmu tu banyak. Wa ma utitum illa qalila. Kece Allah. Aku hanya memberi kepada kamu ilmu itu sedikit. Nyo ibaratkan dari Rasulullah ilmu yang awak punya itu bagaikan setetes di air laut. Awak celupkan air awak tangan awak ke air laut. Segitu baru ilmu yang ada de Allah. Itu. Inilah penyebab rusaknya akhlak. Karena kita tidak mau memaklumi satu sama lain. Karena kita bertahan dengan pendapat kita, tidak mau menerima pendapat orang lain. Itu dari akar kata alima ya'lamu. Lalu ilmu yang kedua dari akar kata arafa ya'rifu. Arifun ma'rufun. Halo ko Ustaz. Tanda awak berilmu dari akar kata arafa ya'rifu adalah awak menjadi orang yang arif. Orang yang pengertian. Ustaz, ditampe ambo sembayang 8, iko dalilnya. Ustaz, ditampe ambo sembayang 20, iko dalilnya. Ngerti awak? Contohnya orang yang belah ilmu dengan akar kata arif.
Pernah suatu ketika Imam Masjidil Haram diundang ke Istiqlal, diundang oleh Indonesia, lalu menjadi imam di Masjid Istiqlal. Sepengetahuan awak Bapak Ibu, di Masjidil Haram imamnya kok kalau imam Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ya. Penasaran masyarakat ketika itu. Apa yang terjadi? Ternyata imam Masjidil Haram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Konyo wujud dari orang yang berilmu, dari akar kata arafa ya'rifu. Arif, bijaksana. Aikolah tando orang yang berilmu. Kalau inyo berilmu tapi inyo alun alim, inyo berilmu inyo alun arif, disikolah rusaknya akhlak. Disikonya kacau awak. Awak membaca cie buku itu, saya yang awak baca, yang lain tak pernah awak baca. Akhirnya apa? Yang lain yang tak pernah awak baca, awak salahkan. Apa yang salah? Kita belum alim, kita belum maklum. Akhirnya dalam pelaksanaannya bagaimana? Kita tidak menjadi orang yang arif. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam hadis, dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, sesungguhnya di dalam Rasulullah itu terdapat akhlak yang sangat agung. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kini abo tanya ke ibu bapak yang hadir di dalam masjid kok. Ada sebuah hadis. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Pernah Bapak Ibu dengar kalimat tu? Bu, pernah Ibu dengar kalimat tu? Bila tu dibaca? Ha? Ketika bakaco. Ketika awak bakaco, maco ibu-ibu bakaco pada apa-apa? Aco ibu-ibu bakaco. Karena ibu-ibu ko aco babadak, balipstik baik. Baik eyeliner bagai. Alam boleh tu. Anak mo merah-merah siko kwa. Lah ibu baca tu. Ini bukti. Indah. Wajar awak akhlak awak agak kurang gini. Ya kan? Wajar akhlak kita kurang. Wajar muncul awak alun bisa awak jago lai. Wajar parangai awak masih bebas. Tujuan Rasul majan itu kepada umatnya agar sebelum kita berkaca itu kita berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau sempurnakan penciptaanku, maka baikkanlah akhlakku, maka baguskanlah akhlakku ya Allah. Bisuak Pak, bali stiker doa tentang bacamin, doa bacamin. Jadi kalau ada camin apa, tempelkan tuh, biar ibu-ibu tu baconya Pak. Ya. Di sinilah makanya paling tinggi letak akhlak itu dibandingkan ilmu. Lebih tinggi akhlak itu daripada kecantikan. Lebih tinggi akhlak itu daripada kegagahan dan kegantengan.
Di sinilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak dipuji karena solatnya, Rasulullah tidak dipuji karena zakatnya, Rasulullah tidak dipuji karena kedermawanannya, enggak. Tapi Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya. Akhlaknya lah yang menyebabkan Rasulullah di masyarakat sangat alim, sangat maklum. Rasulullah di masyarakat sangat arif. Di luar dia arif, dia juga ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak orang sama-sama mengerti itu ma'ruf. Ada orang salah, nyo ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu tanda orang berilmu. Tanda orang berilmu menyuruh orang ko dengan ma'ruf, ta'murunan nasa bil ma'ruf, dari akar kata arafa ya'rifu. Hendak bisa awak menyuruh orang tu kini dengan harus dengan yang ma'ruf. Dengan yang ma'ruf lah, yang ma'ruf sih payah awak majak orang gini ko. Apa boleh dengan jauh dari yang ma'ruf. Inilah kehebatan Rasulullah. Coba ibu lihat sejarah bagaimana ademnya Rasulullah bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu bukti tinggi keilmuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan keilmuannya itu membuat Rasulullah menjadi akhlak yang baik, menjadi suri tauladan yang baik. Maka kami mengajak Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita menjadi orang yang alim dan maklum, dan menjadi orang yang arif dan ma'ruf dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila itu kita lakukan, itulah namanya akhlakul karimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.